Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan sebelum kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana pembukaan IHSG di 3 menit pertama perdagangan pagi hari ini. Kita lihat di sini IHSG cenderung stagnan dan bergerak melemah tipis di 0,06% ke 8.121,3. Tadi pagi dibuka di 8.137,6 dan ada 256 saham menguat, 191 saham melemah dan 177 saham stagnan. Kita lihat juga sejumlah saham yang menjadi top gainers di perdagangan pagi hari ini. Ada PANI dengan penguatan 0,18%, kemudian Aman Mineral 0,36%, ada ASII 0,43% dan BMRI dengan penguatan 0,91%. Kemudian dari top losers pemirsa, di sini ada BBCA dengan pelemahan sekitar 1%, kemudian ada Brand dengan pelemahan 0,78%, ada BBRI dengan pelemahan 0,5% dan ada DCII dengan pelemahan 0,73%. Kemudian kita juga akan melihat pemirsa bagaimana pembukaan perdagangan bursa Asia di pagi hari ini. Ada Nikkei yang tampak menguat 0,32%, STI melemah 0,07%, Kospi melemah 0,1% dan Hang Seng menguat 0,73%. Baik, kita bergeser ke saham-saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan hari ini. Ada BKSL, ada WIRG, kemudian ada BSDE dan juga ada PTPP dengan masing-masing rekomendasi buy. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan dialog kita bersama dengan Mas Reza Priyambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Baik Mas Reza, tadi kita sudah bahas gitu ya berbagai sentimen dari dalam negeri dan juga dari mancanegara. Kemudian ada satu sentimen lagi yang juga ingin saya soroti, ini terkait dengan Uni Eropa kabarnya mengajukan banding ya terkait dengan putusan WTO terkait bea masuk biodiesel Indonesia ya di 8-18% ini kemudian diajukan banding oleh Uni Eropa. Sejauh apa sih ini akan kemudian berdampak pada saham-saham sektor terkait di perdagangan pekan ini, Mas Reza? Iya, baik, terima kasih Mbak. Ya, salah satu sentimen yang ada di emiten sawit ini kan ya selain dari masalah perpajakan, kemudian kebijakan pemerintah juga, ya ini juga terkait dengan kemampuan mereka, seberapa besar mereka bisa mengekspor ke luar kan gitu. Nah di antara restriksi itu kan adalah ya tadi ketika mereka masuk ke pasar Eropa, kemudian mungkin ada penolakan atau ada restriksi dari Eropa yang menganggap bahwa energi dari sawit ini bisa merusak lingkungan gitu, sehingga mereka akan menerapkan sejumlah sentimen atau katakanlah peningkatan tarif dan sebagainya. Nah ini yang bisa saja secara sentimen ini bisa memberikan dampak negatif terhadap emiten sawit itu. Artinya apa? Artinya kalau ada katakanlah restriksi dari Eropa, berarti kan kita punya produk sawit itu kan nggak bisa secara bebas masuk ke pasar Eropa kan gitu. Sehingga ini akan mempengaruhi supply yang ada gitu. Nah ini yang bisa memberikan dampak negatif secara sentimen gitu. Makanya pembahasan ini masih perlu kita lihat terlebih dahulu seperti apa perkembangan berikutnya. Baik. Tadi kemudian dari Uni Eropa yang mengajukan banding ini masih cenderung wait and see, tapi kemudian bisa ada potensi proyeksi yang cukup negatif untuk saham-saham CPO begitu ya. Mas Reza, kalau begitu di pekan ini data-data apa saja sih yang kemudian akan menjadi perhatian dari investor? Kalau tidak, tadi kita lihat pagi-pagi sampai dengan saat ini IHSG masih bergerak cenderung stagnan gitu ya, tapi kemudian tadi ada pelemahan cukup terbatas. Proyeksinya untuk pekan ini akankah optimis atau seperti apa nih Mas Reza? Ya, di pekan ini kan memang di satu sisi kita di hari ini memang akhir bulan dari September ya gitu. Ini juga tidak banyak data-data yang dirilis ya, selain data dari US seperti misalkan non-farm payrolls dan juga indeks manufaktur. Mungkin di
di esok hari ya, di esok hari itu kan udah mulai masuk awal Oktober kan gitu. Jadi di awal Oktober biasanya data-data dari dalam negeri itu ya terkait dengan inflasi gitu kan, terus kemudian indeks manufaktur dari dalam negeri juga gitu kan, terus kemudian juga sejumlah data-data makro dari luar negeri pun, dari global pun juga itu juga dinantikan oleh para pelaku pasar. Itu yang mungkin akan menjadi pertimbangan pelaku pasar gitu. Nah, tapi di sisi lain pelaku pasar juga saat ini juga mencermati gitu seperti apa perkembangan dari tadi komunikasi antara pemerintah US dengan The Fed, terus kemudian apakah ekonomi shutdown di US ini benar-benar terjadi atau katakanlah dalam beberapa hari ke depan atau dalam beberapa minggu ke depan ini ada perbaikan komunikasi atau tidak, seperti itu. Baik, tadi ada kemudian data-data yang perlu dicermati, ada data-data inflasi dan juga manufaktur dari dalam negeri sembari dengan menunggu sentimen dari mancanegara, khususnya dari Amerika Serikat. Kita ulas sejumlah saham pilihan yang tadi sudah ditampilkan di layar televisi, Mas Reza. Ada BKSL, WIRG, BSDE, dan PTPP. Ada sejumlah saham properti tampaknya di sini. Kalau dari BKSL sendiri proyeksinya seperti apa, Mas Reza? Iya, baik, BKSL kalau kita melihat pergerakan dari BKSL ini kan sudah menembus MA5 dan juga MA20-nya ya gitu. Nah, terus kemudian juga kalau dari sisi MACD-nya ini juga sudah menunjukkan indikator yang golden cross ya gitu. Sehingga mungkin kalau kita lihat support di 143 ya, di 140 hingga 143. Kemudian untuk resistennya itu di 157 hingga 163 ya gitu. Baik, untuk BKSL proyeksinya optimis dan positif dilihat dari pergerakan teknikal tadi ya, dari MA5 dan juga MA20, support di 143 dan target price di 157 ya. Untuk WIRG seperti apa, Mas Reza? Ya, berikutnya dari emiten emiten tekno ya. Kalau kita lihat WIRG ini pergerakannya juga sudah menembus batas MA5 ya. Kemudian volume beli yang terjadi juga cukup besar ya. Kemudian untuk kita lihat support itu di level antara 140 hingga 145, kemudian dengan target resistannya itu di 154 sampai dengan 160, Pak. Baik, WIRG masih direkomendasikan menarik juga terkait dengan potensi penguatan dilihat dari teknikal begitu ya, di target price 154. Untuk BSDE seperti apa proyeksinya? Ya, berikutnya untuk BSDE. Nah, ini kalau kita lihat BSDE ini termasuk emiten properti juga ya, yang sering ditransaksikan oleh pelaku pasar. Kita melihat juga dari sisi stokastiknya ini juga kita melihat masih ada potensi untuk mendekati batas atas dari stokastik. Kemudian dari MACD-nya juga membentuk golden cross. Kemudian dari support kita targetkan support yang harus ditahan adalah di level antara 1000 hingga 1020. Kemudian target resistennya di 1120 hingga 1145, Mbak. Baik, untuk BSDE menarik direkomendasikan untuk jangka menengah hingga jangka panjang atau seperti apa, Mas Reza? Ya, kalau BSDE kita melihat dari secara kondisi perusahaan kita melihat masih cukup baik ya kalau kita lihat secara jangka panjang ya, kita apalagi dengan proyek yang dilakukan secara kontinu dari BSDE ini paling tidak bisa memberikan tambahan recurring income ke depannya. Baik. Kita bergeser ke saham berikutnya, ada PTPP, support di 384 dan resistance di 424. Proyeksinya seperti apa, Mas Reza? Ya, untuk PTPP ya tadi support dan resistance sudah disampaikan. Kemudian kalau kita lihat ya dari sisi MACD-nya itu juga sudah bentuk golden cross. Kemudian dari stokastiknya ini masih bergerak positif mendekati area 80 ya. Kemudian juga dari sisi MA dan juga MA20-nya ini juga sudah melampaui kedua indikator tersebut gitu. Sehingga kita harapkan PTPP masih ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatannya, Mbak. Baik, itu dia tadi ulasan untuk 4 saham pilihan, ada BKSL, WIRG, BSDE, dan juga PTPP. Kita akan bahas terkait dengan IHSG. Satu pertanyaan terakhir, Mas Reza, IHSG hari ini Anda proyeksikan support dan resistensinya seperti apa, dan bagaimana kemudian investor perlu menyikapi perdagangan di hari ini? Iya, baik. Kalau kita lihat pergerakan dari IHSG ini kan memang masih cukup ya tadi ya, masih cukup volatile ya. Artinya penguatan
penguatan yang terjadi kemarin pun juga sebenarnya masih penguatan yang cukup terbatas kan, apalagi lebih banyak didukung oleh hanya beberapa saham tertentu saja gitu kan seperti itu. Nah ini juga yang tadi di awal saya sempat sampaikan bahwa penguatan yang cukup terbatas itu juga artinya bisa saja rawan terjadinya profit taking gitu. Nah tapi kita harapkan pergerakan dari IHSG ini masih bisa ditahan di supportnya itu di level antara 8.070 ya, 8.070 hingga 8.095. Kemudian untuk target resisten berikutnya itu di level antara 8145 sampai dengan 8165, Pak. Baik, itu dia tadi support perkiraan untuk IHSG di support 8.070 dan resistance di 8.165. Kita masih wait and see untuk sejumlah sentimen yang ada dan terkait dengan penguatan terbatas perlu waspada juga profit taking dengan saham-saham yang sudah kita lihat kemarin ya penguatannya sangat signifikan. Terima kasih banyak Mas Reza Priyambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sehat selalu, sampai berjumpa kembali Mas Reza. Oke, terima kasih Mbak Ca, terima kasih Indeks Channel. Ya. Sehat sukses selalu. Baik pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan berbagai informasi lainnya. Kita akan bergabung kembali dengan rekan Wiki Adrian. Baik Wiki, ada informasi apa lagi usai jeda berikut? Ya Ocha dan juga pemirsa, akan ada informasi terkait dengan Astrindo Nusantara yang siap mengeksekusi proyek Waste to Energy senilai $350 juta di tahun 2026. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami.